Shalom, damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaannya sehingga Ia boleh memberikan kita waktu dan kesempatan pada hari ini Minggu 21 Juni 2020 kita boleh beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan kita Ibu Pendeta Greti Tampisengke STH selaku Ketua Jemaat Gemim Bukit Muria Malalayang. Dan prokantor kita pada hari ini Bapak Ilham Lahia dan Ibu Deisi Mawikere, teman-teman dari Multimedia Kitmor, Kostor serta sound system dari Bapak Yan Cemande. Dan sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian bahwa SD Gemim 7 Manado dan TK Gemim Bukit Muria Malayang melakukan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2020. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu dapat menghubungi kantor Jemaat Gemim Bukit Muria Malayang. Dan disampaikan juga bahwa pada tanggal 12 Juni lalu telah dilaksanakan ibadah pinjam pakai dari SD Gemim 7 Manado yang dirangkaikan dengan HUT Pengkabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri dan memuliakan ibadah kita dengan menyanyi NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3 sebagai nas pembimbing berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita sambut dengan menyanyikan alangkah bahagianya.
Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, pandanglah kami umat kepunyaan-Mu yang datang kepadamu di hari Minggu yang kudus ini. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, membawa segenap kehidupan kami. Kami mengaku kepadamu bahwa dalam kehidupan bersama, di tengah keluarga, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, kami sering terlibat pada perselisihan, perseteruan yang mengancam persatuan, persekutuan, yang mengancam ketiadaan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang kepadamu, kami mengaku akan kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, apalagi ketika kami berada di masa-masa yang sulit ini. Kami sering hanya mau menang sendiri, kami tidak mau mendengar orang lain, kami mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa, ketika hal-hal yang tidak berkenan kepadamu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Bapa, kasihanilah kiranya kami, orang-orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang mengaku kepadamu dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat, mari kita nyanyikan bersama Allah Peduli. Tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita sambut berita anugerah Allah ini dengan menyanyikan
Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Pandanglah kami yang datang kepadamu, jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Malalayang, yang beribadah di rumah masing-masing dan dipandu dari rumah-Mu yang kudus ini. Kami telah menyediakan waktu kami, bahkan menyediakan hati dan kehidupan kami, supaya dapat diisi dengan kebenaran yang daripadamu, kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mohon biarlah kiranya Engkau yang akan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, yang diberitakan, mampu kami pahami, mampu kami mengerti, sehingga itu akan boleh kami lakukan dalam realitas kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga, jemaat dan masyarakat. Ini kami yang bermohon kepadamu Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Yang berbunyi begini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan kita pada saat ini, disambut dengan Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3, serikat persaudaraan.
persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama majulah, beri kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, oh Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, ketika Tuhan mengantarkan lagi kita di hari Minggu ini, Minggu ketiga di bulan ke-6, di bulan Juni tahun 2020. Lupa-lupa akang semua habis di satu semester di tahun 2020. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik ya. Kalau tanya, apa kabar? How are you? I'm fine. Baik-baik saja. Nah, karena itu saya ingin menyapa jamaat. Shalom. Bapak-bapak ada shalom. Ibu-ibu ada shalom. Anak-anak ada shalom. Pemuda remaja ada shalom. Semoga semua ada shalom. Kau udah balas damai di hati, karena sesungguhnya shalom itu menyangkut begitu banyak hal. So di situ shalom itu damai, aman, nyaman, kenyang, puas, sehat. Jadi kalau saya tanya lagi kepada bapak-bapak, ada shalom? Sekalipun mungkin bapak-bapak apalagi yang
terdampak dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan physical distancing. Kalau bapak-bapak yang DP kerja itu tukang ojek atau supir mikro, tentu dia punya pendapatan itu berkurang. Atau mungkin ada yang memang tidak punya pendapatan sama sekali. Ya. Kalau mau tanya shalom, ya, apakah benar-benar shalom? Kalau yang tidak punya pendapatan, kebiasaan misalnya, ya kita ulang lagi. Kalau kebiasaan merokok ternyata tidak dikurangi, pasti itu mamana mau bilang, papana. So tahu-tahu kan ini mikro tuh penumpang, nyanda ada atau cuma boleh satu 3 orang. Kong obat rokok ndak se kurang atau ndak se berhenti jo. Atau juga dengan ibu-ibu. Saya tanya apa ada shalom? Ibu bilang ada shalom. Sekalipun mungkin ada juga yang terdampak. Apalagi yang kalau pekerja di keramaian ya. Kalau kerja di di mall, kerja di rumah makan, kok udah tak berhenti. Karena sudah biasa doon dia mau masak, jadi segala resep dia semua baking. Kong tu papa na datang, mama na. So tahu-tahu ini ada berdampak. Segala resep ngana semua baking. Kong mau ambil doi dari mana ke siang? Segala resep semua baking, asal datang iok kang tu mau. Kong siapa tu mau makan? Ada bilang jaga imun. Markal jaga imun bukan berarti semua baking kong semua makan. Ini bukan jaga imun, ini semua lebih itu gula mau tambah, kolesterol dan lain-lain. Anak-anak pada shalom. Walaupun mungkin kebiasaan Kang, biasa aja go food. Karena papa de mama datang bawa doi. Sekarang nyanda pernah atau kadang tuh kita suka sekali nyanda ada. Orang bilang shalom walaupun ada DP kurang berapa tuh di antara shalom itu. Kita di masa yang sulit ini kita selalu diajak untuk enjoy. Begitu juga saya mau menyapa shalom untuk teman-teman Pelsus. Para penatua shalom. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap 3 bulan orang bekerja penatua berbagai liturgi. Ajak beribadah. Kalau di WA group di rayon selalu kita bilang kasih ingat tuh jemaat untuk beribadah. Pagi-pagi penatua suka seingat dan sama susah ingat. Mandi, osmo kong siap. Jangan masih bangun, aduh masih dah mengantuk tai mata satu pulungku duduk. Kong naik kaki sementara padahal mau ibadah, jadi harus siapkan. Itu tuh orang baking selama beberapa bulan ini. Semoga masih tetap shalom ya, damai untuk melakukan itu. Ada siang masih dalam tugas kumpul persembahan. Sekalipun aduh malu dok mau kumpul tuh persembahan, mau tanya, ngoni ada ibadah? Malu. Kurang jauh pas bawa tuh liturgi kong kalau ada kasih ya, tentu kan ini persembahan tidak dipaksa. Siang masih setia menyetor. Kong urus tuh, kalau ada halangan di jemaat, ada yang sakit, bikin pencairan. Nah, pendeta-pendeta masih ada shalom? Ya masih. Karena memang orang kok tuh paling terdampak kan dengan tuh larangan untuk berkumpul. Bayangkan orang boleh pilih kumpulan ente mau pergi berkunjung siang. Suka pendeta, mari datang berkunjung. Ya ada anjuran ini nih boleh kasih pergi berkunjung. Boleh juga pakai Vicon. Apa tuh Vicon? Video conference. Oh Rien, boleh Rien? Boleh ya. Mar nanti mau tanya Mar ada kartu tak biasa jadi ya orang berdoa aja dari rumah. Orang siap dengan rekaman ibadah seperti ini. Ada live streaming kalau ibadah kolom. Tak
Tapi tetap torang nyaman kan, aman, walaupun ya kita sekali lagi terdampak dengan keadaan, dengan situasi ini. Kita tetap bersuka cita. Nah saudara-saudara, wabah ini, wabah COVID-19 memang menggoda kita. Ya. Menggoda kita untuk ya berselisih, berseteru. Seperti kalau tadi cerita di rumah tangga, aku ini suami istri, anak ini, tahu-tahu nih, itu pendapatan berkurang, anak rokok, anak resep semua. Manakala ada keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, cita-cita, harapan-harapan terhalang. Dan sekali lagi godaan ini bisa masuk dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, timbul konflik. Siapa belum buka tuh mall. Tuh pedagang-pedagang, so bataria, orang dang mau hidup apa dang, so mau makan apa? Mau makan baju, mau makan tuh sepatu dia jual. Tapi bersyukur karena belum ada orang yang ada mati dengan kelaparan di masa COVID ini. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, ada itu yang mau saya daftar tuh penerima bantuan-bantuan, kong nyandak cocok jadi perkara. Kemudian dalam kehidupan keluarga, mungkin ada seperti di MTPJ bilang ada KDRT, Mardi Malalayang di Bukit Muria Malalayang belum ada kan KDRT, belum ada kekerasan dalam rumah tangga karena ini COVID-19 ini. Tapi mungkin juga ada ujaran-ujaran kebencian. Orang so bilang, kok ngana dang, hidup dang, or apa dang, so ndak guna dang. Nah, macam-macam tuh mau jadi. Dalam kehidupan bergereja, perbedaan pendapat dapat memicu perselisihan atau perseteruan. Di berbagai jemaat. Contoh, bentuk pelayanan mana yang tepat di masa physical distancing ini? Orang dulu ibadah keluarga-keluarga. Apakah itu yang paling tepat? Pakai toa kah? Live streaming kah? Rekaman kah? Ibadah keluarga-keluarga kita jalani. Sama itu yang paling nyaman. Tapi kalau tidak punya pemimpin jadi masalah. Kalau orang bilang, kong tuh pendeta-pendeta dang mau apa? Kalau pakai toa bagus, markas yang tidak semua dapat jangkau. Upayakan toa, sekalipun tidak semua, tetapi bisa menjawab yang lain. Live streaming bagus, tapi masalah DP kuota. Live streaming bagus, tapi masalahnya banyak gangguan, sinyal payah. Alat kurang memadai. Kalau yang mau suka bagus, nggak mau bikin pengadaan, bagaimana ya? Semua ini bisa jadi alasan untuk berseteru kalau dalam kehidupan berjemaat. Ketua bilang begini, ya. Sekretaris bilang begini, bendahara bilang begitu, lain-lain semua. KSB bilang begini, tuh anggota bilang begitu, atau BPMJ bilang begini. Tapi itu perseng bilang begitu. Ini bisa jadi di jemaat manapun, termasuk di jemaat kita. Tapi syukur orang bisa jalan. Ada alat, walaupun tuh alat dah pinjam. Pinjam Pak Kiki, pinjam Pak Helsi. Ada orang-orang yang mau menangani ini. Ada tim multimedia, Kit Mortins. Ada di Penatua Kiki, Helsi, dan saudara Nathan. Nah, saudara, jika pun ternyata ada terjadi perbedaan pendapat, maka harus segera diatasi. Nah, itu perbedaan-perbedaan ya. Suka bikin begini-begini, akhirnya orang mesti ada yang mengalah. Nah, kalau orang pejemaat, saya dan sekretaris banyak kali bersilang pendapat, kami berdebat. Tapi habis berdebat lagi, ya aku baik, begitu. Perdebatan atau perbedaan pendapat itu kita mesti uji. Apakah ini cocok dengan kaidah-kaidah firman? Karena alat uji kita itu firman Tuhan. Saya bilang bagus, tetapi ternyata tidak cocok dengan firman Tuhan. Maka ya harus diuji dengan
kebenaran firman. Kalau orang-orang penting dalam jemaat baku salah, kong baku marah, mau jadi bagaimana tuh pelayanan? Oh? Semua ada blok timur, blok barat, blok utara, blok selatan. Nah, usahakanlah janganlah terjadi itu di tengah-tengah jemaat kita, saudara-saudara. Nah, tema khotbah kita adalah hindari perseteruan dan jadilah berkat. Nah, ini tema diangkat karena memang ternyata di masa-masa ini orang ini rawan ya dalam kehidupan di segala bidang itu mengalami perseteruan. Saudara-saudara, gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya. Ada Silas, Timotius dan Lukas pada perjalanan misi yang kedua. Sebagai tanggapan atas penglihatan yang Allah berikan di Troas. Itu dalam Kisah 16 ayat 9 sampai ayat 40. Nah, suatu ikatan persahabatan yang kuat berkembang di antara rasul itu dan jemaat Filipi. Beberapa kali jemaat itu mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 9, Filipi 4 ayat 15 dan 16. Dan dengan bermurah hati memberi persembahan yang dikumpulkannya untuk orang-orang Kristen yang berkekurangan di pusat Yerusalem. Dalam 2 Korintus 8 sampai 9. Nah, saudara-saudara, agaknya ada 2 kali Paulus mengunjungi gereja ini pada perjalanan misinya yang ketiga. Dalam Kisah 20 ayat 1, 3 dan 6. Saudara-saudara, kalau mendengar jemaat Filipi, kita ingat di Filipi ada Lydia, seorang perempuan penjual kain ungu, ada perempuan petenung, ada kepala penjara Filipi yang bertobat. Nah, dari penjara, kemungkinan besar penjara di Roma, Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya di Filipi untuk berterima kasih kepada mereka atas pemberian banyak yang mereka kirim kepadanya dengan perantaran Epafroditus. Dalam pasal 4, 14 sampai 19. Dan untuk memberi kabar tentang keadaannya di dalam penjara. Lagi pula Paulus menulis untuk meyakinkan jemaat tentang keberhasilan maksud Allah dalam hukuman pemenjaraannya. Pasal 1 ayat 12 sampai 30. Menenangkan jemaat bahwa utusan mereka Epafroditus telah menunaikan tugasnya dengan setia. Dan dia tidak kembali kepada mereka sebelum waktunya. Sekalipun sebenarnya dia dalam keadaan sakit dan nyaris mati pada waktu itu. Dan juga untuk mendorong mereka untuk maju agar mengenal Tuhan dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan dan damai sejahtera. Nada utama surat ini ialah kasih sayang yang hangat dan penghargaan terhadap jemaat. Ada juga ciri khusus dari jemaat ini, yaitu sukacita. Sehingga surat ini juga sering disebut sebagai surat sukacita. Dari salam pasal 1 ayat 1 sampai kepada doa berkat ayat 4, pasal 4 ayat 23. Surat ini memusatkan perhatian kepada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya akan hidup kekal. Walaupun demikian tak dapat dipungkiri, jemaat yang dikasihinya, yang pambae, suka bakase, sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah. Antaranya ada benih-benih perpecahan dalam gereja. Ada 2 wanita yang sedang bertengkar. Nah, saudara-saudara, peranan wanita di Filipi agaknya bukan lagi hal yang baru atau bukan lagi hal yang dibatasi seperti di tempat lain. Waktu baru tiba di Filipi, Paulus bertemu dengan perempuan-perempuan yang bersembayang. Dan di antaranya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada pengusaha wanita asal Asia yaitu Lydia. Dia seorang yang percaya kepada Allah. Kemudian dia bertemu dengan budak perempuan, petenung. Wanita telah mengambil peran penting dalam komunitas Filipi dan tak terkecuali dalam kehidupan bergereja. 2 wanita bertengkar dalam gereja yang dibanggakan oleh Paulus. Ini masalah serius. Tak bisa dibiarkan. Demi pertumbuhan iman jemaat di tengah tantangan pihak luar, yaitu orang Yahudi. Maka pertengkaran itu harus diatasi. Kalau tidak, gereja yang sesungguhnya akan kehilangan maknanya
untuk bicara soal damai sejahtera, bicara soal persekutuan, bicara soal kerendahan hati, dan bicara soal persatuan. For apa semua itu kalau ternyata di dalamnya ndak beres, kalau ternyata di dalam ndak betul, kan ternyata di dalam ada perselisihan. Dalam pasal 4 ayat 2, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini Eudia dan Sintike, dua perempuan dinasihatkan untuk sehati sepikir, kompak dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan untuk jemaat yang ada di Filipi. Mereka harus kompak. Jangan tuh satu ada bilang begini, tuh satu bilang begitu. Tuh satu suka mau ke kiri, satu suka ke kanan. Ada mau baku dapat toh? Kalau orang terus baku marah, semua ada blok Eudia, blok Sintike. Nah, seperti yang banyak terjadi di jemaat, saya katakan tadi, semua ada blok timur, blok barat, blok selatan, dan blok utara. Nah, saudara-saudara, Paulus mengerahkan segala kemampuan yang ada di gereja itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ia tidak merasa membuang usaha terlalu banyak untuk mempertahankan perdamaian di dalam gereja. Gereja yang bertengkar sama sekali bukan gereja, sebab gereja itu menutup pintu bagi Kristus. Tidak ada orang yang dapat berdamai dengan Allah apabila pada saat yang sama ia bermusuhan dengan sesamanya. Orang-orang yang ada dalam gereja harus punya kerendahan hati. Itulah sebabnya Paulus menuliskan sebuah nyanyian yang indah tentang Kristus ya, yang itu diakui oleh banyak ahli. Ini nyanyian yang indah. Itu tentang kerendahan hati Kristus. Kita lihat lagi. Bagaimana dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini ya mau bilang mari orang lia kepada Yesus Kristus. Sebenarnya dia tampak itu di atas setara dengan Bapa. Tetapi khususnya dalam ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus Kristus telah merendahkan diri, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu menjadi dasar bagi dua orang yang berselisih, menjadi dasar bagi gereja yang berselisih. Dasar teologi telah diberikan, tetapi juga dia mengerahkan orang-orang di dalam jemaat. Saudara-saudara, Paulus mengasihi jemaat, tetapi juga Paulus mengasihi dua perempuan ini. Karena apa? Jemaat Filipi itu adalah mahkotanya. Dia bilang mahkotaku, sukacitaku. Kalau di dalam ayat 3 dikatakan, bahkan ku minta kepadamu Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dia minta kepada Sunsugos, apakah ini cuma istilah ya, bukan nama orang. Temanku yang setia, tolong mereka yang sedang bertengkar, selamatkan mereka. Karena mereka itu adalah kawan-kawanku, mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Mereka itu tokoh dari jemaat mula-mula di Filipi. Mereka telah berjuang menjadi pekabar Injil. Jadi tolong supaya mereka jangan meneruskan perdebatan mereka. Tolong damaikan mereka. Dia disampaikan di sini, apakah mereka ada perdamaian, dan harapan kita semoga memang ada perdamaian. Bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk jadi mediator bagi Eudia dan Sintike itu melaksanakan tugas dan dibuahi oleh Roh Kudus sehingga yang bertengkar itu dia berdamai. Nah, saudara-saudara,
Kalau kepada Eudia dan Sinteke diminta supaya ada mediator, baking mediasi. Karena juga dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan jemaat, kalau ada tuh baku salah, mesti kote ada orang yang mau kasih baku dapa. Kalau ketua dengan seksualnya mau tahu baku dapa, mesti ada baku dapa. Ini contoh. Nah saudara-saudara, di sini dia memang menyebutkan namanya. Dia sebutkan juga nama Clemens. Nah, namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Juga berarti dengan mereka berdua itu, nama-nama mereka itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, mungkin ya dalam pemahaman orang-orang Filipi pada waktu itu, kalau nama-nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan, berarti mereka juga memiliki kedudukan yang penting, yang istimewa. Dorang itu ada di surga. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memang saudara-saudara tidak baik perselisihan di dalam gereja, termasuk perselisihan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu kalau ada perselisihan dalam keluarga, apalagi khususnya oleh karena akibat daripada wabah COVID-19 ini, maka firman Tuhan memberi nasihat kepada kita. Hadapi hidup ini dengan sukacita. Karena sukacita yang Paulus maksudkan adalah sukacita yang itu tidak memandang situasi. Jadi sukacita yang tidak memandang tempat. Dia dari penjara, dia bilang pejemaat harus bersukacita. Dia dalam keadaan lapar, dia bilang bersukacita. Jadi bagi Paulus, mau lapar, mau kenyang, mau ada di tanpa cuma 1 kali 2, mau ada di tanpa besar, maka tidak mengurangi sukacita. Karena sukacita itu sesuatu yang ilahi anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara, di satu pihak, bagi saya pribadi, saya bersyukur ya, karena ada masalah yang terjadi di Filipi. Dengan demikian ketika kita punya masalah seperti itu, kita punya pegangan. Karena ada pemikiran-pemikiran Paulus ya tentang bagaimana kalau orang berselisih. Kasih contoh dengan Tuhan Yesus yang merendahkan hati, yang merendahkan diri. Bahkan jadi nyandak mementingkan diri sendiri. Nyandak mau baku lawang, kita yang lebih penting. Nyandak ada yang mengalah, Yesus Kristus mengalah. Jadi pada satu sisi ya kita sayangkan, kenapa kok ini Eudia dengan Sintike berselisih? Dompe nama ini tercantum dalam kitab suci sebagai 2 orang yang berselisih. Sementara kalau Clemens ini ditulis ini sebagai orang-orang yang bagian dari orang yang berdamai, mau berdamai. Nah saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan di masa pandemi ini, jemaat Gemim Bukit Moria jadi berkat. Tetap ya, sekali lagi saya katakan belum pernah ada dengar ada jemaat yang sok kelaparan. Oleh karena itu Penatua Samas tetap mengontrol ya keadaan jemaat. Dampak daripada COVID-19 ini supaya terus dipantau, terus diperhatikan oleh para Penatua Samas. Kita bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini, jemaat kita tetap menjadi berkat. SD Gemim 7 Manado boleh dipindahkan karena gedung yang kita bangun boleh dapat dimanfaatkan. Yang torang ya dengan dipindahkan SD Gemim ini maka aula bisa dipakai. Ini 2 kali ada orang kami yang karena di masa pandemi ini dari pemberkatan langsung jadi berkat kan. Terus sana boleh pakai, ini boleh dipakai. Kemudian tadi sudah disampaikan tanggal 12 Juni yang lalu sudah dilaksanakan. Ini ada didoakan penggunaan gedung SD Gemim 7 Manado. Ya, karena aktivitas kantor itu sudah mulai jalan di sana. Di masa susah ini kita tetap menjadi berkat. Oleh karena itu kita jalin kehidupan ini dengan sukacita. Karena ada bilang di sini, di masa sulit ini orang mesti pikir-pikir positive thinking. Jangan pikir-pikir itu nyandak-nyandak. Karena kalau orang pikir tuh nyandak-nyandak, orang imun tubuh turun, tuh darah semua naik, jantung berdebar-debar dan lain dan sebagainya. Positive thinking, pikirkan yang bagus-bagus Paulus bilang. Maka kita akan boleh dapat menikmati damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Semoga kita tetap menjadi berkat karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan mendamaikan kita semua ketika kita memberi diri diperdamaikan oleh Dia. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan menyanyikan sukacita melayani.
balasanku padanya. Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang parah, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang menundukkan diri kami. Kami menyembah Engkau yang menjadikan kami, yang memberi kesempatan lagi bagi kami untuk menikmati anugerah-Mu di perjalanan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami menyembah Engkau yang memungkinkan lagi kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami satu ada di hadapan-Mu sebagai jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kesulitan hidup di masa-masa pandemi ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat menyanyikan nyanyian pujian kami. Kami diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan permohonan kami. Kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan lagi sapaan firman-Mu. Kami diberikan kesempatan lagi untuk memberi respons atas segala karya-Mu dalam kehidupan kami melalui ibadah ini. Oleh karena itu, biarlah berkenan kepadamu apa yang kami lakukan, apa yang kami upayakan di masa sulit ini dengan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing yang dipandu dari rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami bermohon, biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan telah kami renungkan pada hari Minggu ini akan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami akan menjadi orang-orang yang suka berdamai. Kami akan menjadi orang-orang yang mau mengalah, saling mendengar satu terhadap yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Kami menjadi orang-orang yang mampu untuk bersukacita dalam realitas kehidupan yang sulit pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu akan boleh tumbuh, berkembang, berbuah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sekalian. Bapa, berkati apa yang sudah kami kumpulkan pada saat ini. Engkau memberkati kami melalui segala yang kami upayakan. Oleh karena itu kami mempersembahkan persembahan syukur kepadamu. Diberkatilah kiranya pemberian kami. Semoga itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan sendiri. Kami bawa kepadamu kehidupan jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Malalayang. Diberkatilah kiranya setiap keluarga kami, bapak, ibu, dan anak-anak.
Semoga kiranya kami akan dapat menikmati sukacita, menjalani kehidupan dengan peran kami masing-masing. Engkau memberkati segala yang kami upayakan, semoga tetap mendatangkan berkat. Sekalipun mungkin apa yang kami upayakan belumlah maksimal hasilnya, tetapi ajarlah kiranya kami supaya tahu bersyukur dalam segala keadaan. Biarlah kami akan terus memiliki iman yang kuat dan kokoh bahwa segala kekhawatiran kami, Engkau yang menanggulanginya, sehingga apapun yang menjadi keperluan kami, Engkau yang akan dapat mencukupkan sesuai dengan kasih kemurahan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa berkati jemaat-Mu Gemim Bukit Moria Malalayang, badan pekerja majelis jemaat, para pelayan khusus, komisi-komisi kerja, UPK di kolom-kolom, BPPJ, penasihat majelis jemaat, komisi-komisi kerja yang sampai saat ini tetap melaksanakan tugas mereka, termasuk panitia HRG. Engkau memberikan kepada kami perlengkapan yang kami butuhkan. Biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan cinta kasih-Mu, dipenuhi dengan kerendahan hati, dipenuhi dengan sukacita. Sehingga ketika pun ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara kami mampu untuk membawa dalam terang firman Tuhan, sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi dalam pelayanan kami. Bapa, kami berdoa, berkatilah kiranya jemaat-Mu yang di sepanjang minggu ini, tapi juga di sepanjang minggu yang sudah lewat, menikmati sukacita pertambahan umur, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan pernikahan. Umur yang Tuhan tambahkan semoga akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang selalu penuh dengan sukacita, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menjadi pembawa damai dalam realitas kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, dalam realitas kehidupan keluarga. Kami membawa mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit, jaman tangan-Mu kiranya menjadi bagian mereka, memberkati upaya-upaya perawatan dan pengobatan sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Berkati mereka yang berduka, semoga mereka akan dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa kepada-Mu, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa sulit ini, semoga kiranya hikmat daripada-Mu memenuhi para penyelenggara pemerintah, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memasuki tahapan new normal akan dapat dijalankan. Keputusan-keputusan yang sesuai, kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang tadi putuskan itu semua akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Engkau memberkati para petugas kesehatan yang juga saat ini sedang berjuang untuk menangani wabah COVID-19, tetapi juga yang sedang bertugas untuk menangani penyakit-penyakit yang lain. Karuniakanlah kiranya kesukacitaan bagi mereka untuk melakukan panggilan Tuhan. Semoga mereka diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan profesi mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat di masa yang sulit ini. Ya Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami semua. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga di multimedia, Kitmur Teens, dengan segala pemberian diri mereka. Semoga apa yang mereka upayakan benar-benar menjadi berkat untuk kehidupan gerejamu. Berkati pengatur sound system, prokantor, main organ, dan kostor pegawai yang selalu mendukung dan menopang pelaksanaan kegiatan ini. Biarlah semua mereka bekerja dengan sukacita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Bapa yang datang kepadamu membawa segenap kehidupan kami ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar gerejamu berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan nyanyikan nyanyian yang memberi motivasi bagi kita semua untuk selalu bekerja sama, saat sepakat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja. Bekerja bersama-sama kita nyanyikan sambil berdiri. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidupkan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang tepat. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk dan kita bersaat teduh. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang dihadapi sebelum pelaksanaan pembangunan ini. Engkau melibatkan komisi pendidikan, kepala sekolah, dan para guru turut bersama-sama melakukan pekerjaan di tempat ini. Kami datang mengucap syukur dan sungguh berterima kasih kepadamu. Karena kalau bukan Engkau, apalah arti semua yang kami perjuangkan, yang kami kerjakan, yang kami upayakan. Kiranya cahaya dari Yesus Kristus akan menerangi setiap ruangan di SD Gemim 7 ini, dan akan menerangi setiap orang yang ada di SD Gemim 7 dan bahkan semua jemaat Gemim 7 yang lain. Maka penggunaan pertama dari gedung SD Gemim 7 Manado ini dilakukan hanya di dalam nama Tuhan Allah
Amin.